Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran tema pagi ini. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 5, muatan IPA pada subtema 1, 2, dan 3, yaitu tentang magnet. Silakan anak-anak membuka buku pena yang 6B halaman 92 terlebih dahulu. Ayo kita mulai pembelajarannya. Pokok bahasan materi pagi ini yaitu pengertian magnet, bentuk magnet, sifat-sifat magnet, benda magnetis dan non-magnetis, medan magnet, cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat kemagnetan, dan pemanfaatan gaya magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet disebut juga besi berani. Istilah magnet sendiri berasal dari kata magnesia, yaitu nama sebuah daerah di Asia. Di tempat tersebut, bangsa Yunani menemukan batu-batuan yang mampu menarik biji besi. Jauh sebelumnya, bangsa Tiongkok diperkirakan telah mengenal magnet terlebih dahulu. Mereka menggunakan magnet sebagai petunjuk arah atau kompas. Sejak diketahui sifat-sifatnya, magnet dimanfaatkan manusia dalam berbagai keperluan. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan magnet yang telah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan merupakan magnet yang dibuat oleh manusia dari bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Berdasarkan sifat magnet buatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara. Magnet tetap adalah magnet yang mempunyai sifat kemagnetan permanen atau tetap meskipun proses pembuatannya dihentikan. Sifat kemagnetan pada magnet tetap sukar hilang. Contohnya magnet yang dibuat dari bahan baja. Bahan baja sukar dibuat magnet, tetapi setelah menjadi magnet mempunyai sifat kemagnetan yang tidak mudah hilang. Sementara magnet sementara adalah magnet yang mempunyai sifat kemagnetan sementara. Sifat magnet akan hilang jika proses pembuatan dihentikan dan tidak dapat bertahan lama. Sejak menjadi magnet, contohnya magnet yang dibuat dari bahan besi. Besi mudah dibuat magnet tetapi tidak dapat bertahan lama. Sifat kemagnetan akan berkurang seiring perjalanan waktu hingga menjadi besi lagi tanpa sifat kemagnetan. Bentuk magnet. Pada magnet terdapat tempat-tempat yang mempunyai sifat kemagnetan sangat kuat. Tempat tersebut dinamakan kutub-kutub magnet. Kutub magnet ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet sering ditulis dengan huruf U atau N, yang artinya north, yang artinya utara. Sedangkan kutub selatan sering ditulis dengan huruf S atau south, yang artinya selatan. Sedangkan gaya magnet paling lemah terletak pada bagian tengah magnet. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada magnet batang, yaitu magnet yang bentuknya menyerupai batang, balok, atau kubus. Selanjutnya ada magnet silinder, yaitu magnet yang bentuknya menyerupai tabung panjang. Ada magnet jarum, magnet yang bentuknya menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung kutub magnet yang runcing. Ada magnet U, magnet yang bentuknya seperti huruf U. Dan magnet ladam adalah magnet yang bentuknya seperti tapal kuda. Sedangkan magnet cincin itu magnet yang bentuknya bulat menyerupai cincin. Yang terakhir ada magnet keping, yaitu magnet yang bentuknya menyerupai kepingan logam. Sifat-sifat magnet.
Magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan yang kedua, kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang ketiga, gaya tarik atau tolak paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda magnetis mempunyai kekuatan menempel berbeda-beda. Berdasarkan kekuatan menempelnya, benda magnetis dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada benda ferromagnetik, yaitu jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Jika paramagnetik adalah jenis bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Jadi benda-benda paramagnetik bisa ditarik magnet, tapi tidak sekuat benda-benda ferromagnetik. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu jenis bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya ada seng, bismut, dan natrium klorida. Sementara itu, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karpet, plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam, tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Anak-anak sudah mempelajari sifat-sifat magnet yang dapat menarik benda-benda magnetis. Magnet masih dapat menarik benda magnetis dalam jarak tertentu selama benda berada dalam medan magnet. Lalu, apa yang dimaksud dengan medan magnet? Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Akan tetapi, kekuatan medan magnet semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jarak dari magnet. Kekuatan magnet terhadap benda akan hilang jika benda berada di luar medan magnet. Medan magnet memiliki garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah pola garis yang terbentuk di sekitar magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara, yaitu cara tersebut dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Cara membuat magnet. Logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Besi lebih mudah dibuat magnet, namun cepat pula hilang sifat kemagnetannya. Sementara itu, baja lebih sulit dibuat oleh magnet, namun sifat kemagnetannya lebih tahan lama daripada besi. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan menggosok, induksi, dan aliran listrik. Yang pertama, menggosok, yaitu membuat magnet dengan gosokan yang dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu menggosok, maka semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Yang kedua ada induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet, maka paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Jika magnet dilepas, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat magnet juga akan hilang.
Yang ketiga, membuat magnet dengan dialiri listrik. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Magnet yang dibuat dengan dialiri listrik disebut elektromagnet. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis jika dihubungkan dengan sumber listrik. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan suatu magnet ada yang bersifat sementara, tetapi ada yang bersifat tetap. Magnet yang dibuat dengan cara induksi dan elektromagnet termasuk magnet sementara. Sedangkan magnet alami ataupun yang dibuat dengan cara menggosokkan termasuk magnet tetap. Pada magnet sementara, sifat kemagnetan benda akan langsung hilang ketika sumber magnetnya dihilangkan atau dilepas. Sedangkan pada magnet tetap, sifat kemagnetannya hanya dapat dihilangkan dengan cara dibakar, dipukul-pukul, dan dililitkan kawas berarus searah. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya magnet digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut beberapa pemanfaatan gaya magnet. Yang pertama ada petunjuk arah pada kompas. Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Mengambil benda-benda dari logam. Magnet dapat digunakan untuk menarik benda-benda yang akan terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan nikel. Sifat magnet tersebut diterapkan pada alat pengangkut besi yang berfungsi untuk memisahkan besi atau baja tua dari benda-benda lainnya. Alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnet yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua. Besi tua akan menempel pada alat pengangkut selama arus listrik mengalir. Bila arus listrik dihentikan, maka besi tua akan berjatuhan, menghasilkan listrik. Alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik diantaranya dinamo sepeda dan generator. Magnet pada generator berguna untuk menghasilkan energi listrik skala besar. Magnet pada dinamo sepeda menghasilkan energi listrik dengan skala yang kecil, yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Merapatkan dua benda. Magnet dapat dimanfaatkan untuk merapatkan dua benda. Misalnya pada pintu kulkas, pintu rumah, kotak pensil, dan tas. Menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api maglev atau magnetic levitation adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda, tetapi menggunakan magnet. Kereta api ini bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Membantu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Anak-anak dapat menemukan magnet pada peralatan elektronik seperti speaker. Magnet pada speaker yang terdapat di telepon, televisi, earphone, dan radio dapat mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara yang kita dengar. Kemampuan magnet tersebut dikarenakan magnet mempunyai medan magnet. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan untuk materi magnet ini. Untuk tugas, kerjakanlah Ayo Berlatih halaman 129, tuliskan jawaban pada buku latihan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.